أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Menyambung pelajaran kita sebelumnya, di mana kita telah membicarakan tentang al-khitbah, lamaran beserta anwa'ul khitbah, macam-macam khitbah. Hari ini akan kita bahas hukum daripada khitbah, yaitu lamaran. Amma hukmuhu yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil mar'atil atiyah. Adapun hukumnya berbeda-beda disebabkan perbedaan keadaan atau kondisi perempuan sebagai berikut. Yang pertama, in kanat mutazawwijatan. Jika perempuan itu sudah bersuami, harumat tasrihu wa ta'aridu ma'an qat'an. Maka haram melamar perempuan tersebut baik secara tasrih, terang-terangan, wa ta'arid, dan secara sindiran, ma'an sekaligus. Artinya kedua-duanya tidak dibolehkan melamar kepada perempuan yang sudah bersuami. Yang kedua, wa in kanat khaliyatan 'anin nikahi wal iddah. Jika perempuan itu kosong dari ikatan pernikahan dan kosong daripada iddah, artinya perempuan itu tidak ada yang menikahi dan tidak sedang menjalani masa iddah. Nah, maka dalam kondisi seperti itu jazat khitbatuha, maka boleh kita melamarnya tasrihan wa ta'aridan qat'an, baik secara sindiran atau secara terang-terangan. Kalau tadi sebelumnya tidak boleh dilamar secara terang-terangan dan secara sindiran karena dia sudah bersuami, nah kalau yang kedua itu boleh kedua-duanya kalau dia tidak ada terkait atau ikatan perkawinan dengan seseorang dan tidak sedang menjalani masa iddah. Yang ketiga, wa in kanat mu'taddatan raj'iyatan. Jika dia sedang menjalani masa iddah. Masa iddah talak raj'i, yaitu talak di mana suami boleh rujuk kembali kepada istrinya. Harumat tasrihu wa ta'ridu bi khitbatiha. Maka haram melamarnya baik secara terang-terangan atau secara sindiran aidan juga. Kenapa tidak dibolehkan? Li'annaha zaujatun. Karena status dia itu masih dianggap sebagai istri dari suami yang menceraikannya dengan talak raj'i. Yang keempat, wa in kanat fi mu'taddatin an wafatin. Jika dia sedang menjalani masa iddah ditinggal suami meninggal dunia. Wa ma fi ma'nahu, dan semisalnya kalba ini seperti orang yang ditalak dengan talak bain. Fayahrumut tasrihu, maka haram melamar dia dengan cara terang-terangan. Wala yahrumut ta'rid, dan tidak haram melamar dia dengan cara sindiran. Jadi perempuan yang sedang menjalani masa iddah ditinggal suami meninggal dunia atau sedang menjalani masa iddah talak bain, yaitu talak di mana suami tidak boleh rujuk kepada istrinya,
kecuali dengan akad nikah kembali, nah maka haram secara terang-terangan. Tapi sementara dengan cara sindiran tidak diharamkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di qaulihi ta'ala wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa, dan tidak berdosa atas kalian fima arradtum bihi, apa-apa yang kamu sindirkan dengannya, min khitbatin nisa, melamar perempuan. Artinya terjemahan bebasnya, melamar perempuan secara sindiran itu hukumnya tidak berdosa. Nah, ini menunjukkan berarti hukumnya boleh dilamar secara sindiran. Alasan yang kedua atau dalil yang kedua, wali anna Fatimata binta Qais, karena bahwasanya Fatimah anaknya Qais, talaqaha zaujuha, diceraikan oleh suaminya, fabatta talaquha, lalu ia jadikan talaknya itu talak bain. Jadi suami menceraikan Fatimah binti Qais dengan talak bain. Nah, ketika itu faqala lahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada Fatimah binti Qais. Apa kata-kata Rasulullah? Idza halalti fa'adzinini. Idza halalti, apabila kamu sudah halal, sudah selesai menjalani masa iddahmu, fa'adzinini, maka izinkan aku, beritahu aku. Nah, berarti ini kata-kata sindiran apa yang diinginkan Rasulullah, yaitu melamar dengan cara menyindir. Tsumma hadza kulluhu, kemudian ini semua tentang lamaran dengan cara sindiran dan dengan cara terang-terangan kepada perempuan yang sedang masa iddah. Bima idza khatabaha, apabila yang melamarnya itu ghairu sahibil iddah, bukan pemilik iddah, artinya bukan suaminya. Artinya hukum haram itu hanya berlaku kepada orang lain, bukan kepada suaminya. Wa amma sahibuha, adapun pemilik iddah yaitu suaminya, alladzi yahillu lahu nikahuha, yang halal baginya menikahinya, fiha padanya, falahu tasrihu bi khitbatiha, maka baginya boleh melamar secara terang-terangan. Jadi artinya kalau suaminya yang menceraikan dia, baik itu talak raj'i atau talak bain sughra, nah maka bagi suami, mantan suami, boleh melamar baik secara terang-terangan atau secara sindiran. Jadi hukum yang kada boleh tadi itu hanya berlaku bagi orang lain, bukan mantan suami yang menceraikannya.